Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bu-271 kekuatan yang maha tinggi. Himne kembali dan mitos pun muncul. Dalam visi mitos emas, Lin Yun bertarung 1 lawan 3, tidak hanya tidak kalah sama sekali. Sebaliknya, pertempuran menjadi lebih sengit, dan kekuatan pedangnya seperti membakar minyak goreng, dan suara menderu sebanding dengan cerahnya matahari. 36 hari. Bumi 72. Pedang Xuanzi. Pedang karakter liar. Lin Yun menggunakan berbagai gerakan membunuh 9 pedang Xiao Yao satu persatu. Langit dan bumi berputar, dan cahaya pedang vertikal dan horizontal seperti tinta yang ditinggalkan oleh pena orang suci. Brengsek. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Tianmu Sengjun dan 3 orang lainnya tampak terkejut dan sangat tidak nyaman. Mereka adalah Raja Suci Ramuan Emas tingkat ke-6, dan kultivasi mereka dapat dikatakan menghancurkan Lin Yun, dan mereka dapat menghancurkan Raja Suci tingkat ke-5 sesuka hati. Tapi sekarang mereka bertiga bergabung, mereka ditekan dan dipukuli oleh Lin Yun. Terutama setelah lahirnya visi mistis, bahkan kekuatan suci tidak dapat lagi menekan lawan, dan sangat tidak nyaman untuk ditekan oleh kekuatan pedang. Langit dan bumi bersatu. Pedang lain menghantam langit dan bumi bersamaan, lebih dari 100 bayangan saling tumpang tindih, dan Lin Yun mengayunkan pedangnya. 2 karakter langit dan bumi bergabung menjadi satu, dan kekuatan pedang agung menelan ketiga orang suci tersebut. Ledakan. Di tengah suara keras, ketiga orang suci agung itu semuanya dihempaskan oleh pedang. Gosok 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 gosok. Setelah mendarat, mereka mundur beberapa langkah, masing-masing terlihat sangat malu. Tekan dia dengan ramuan emas. Ekspresi kejam muncul di mata Tianmu Sengjun, dan setelah kata-katanya jatuh, ekspresi 2 orang suci lainnya berubah. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan inti emas mengandung berbagai aturan jalan suci, serta yuan suci agung yang tak terbayangkan, yang dapat mengomunikasikan kekuatan langit dan bumi, dan kemudian melepaskan aturan jalan suci 10 kali dan 1 kali. Ratusan kali. Kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Namun efek sampingnya juga sama jelasnya, begitu ramuan emas digunakan, pasti akan ada kelemahan dalam jangka waktu lama. Jika Anda tidak bisa membunuh lawan, Anda akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Hal yang paling mengerikan adalah jika ramuan emas rusak, itu berarti aturan aslinya rusak secara mendasar, dan tingkat kultivasi tidak lagi dapat membuat kemajuan apapun. Ini adalah cara untuk melukai musuh sebanyak 1000 dan melukai diri sendiri sebanyak 800 saat ini, ketiga orang suci tingkat 6 ini terpaksa melakukan langkah ini. Melihat Lin Yun datang untuk membunuh dengan pedang lagi, Holy Lord Tianmu adalah orang pertama yang memuntahkan ramuan emasnya. Ledakan. Begitu ramuan emas keluar, situasinya langsung terbalik. Niat pedang cahaya ilahi Lin Yun ditekan, dan dia menari ringan dengan pedangnya sambil bertarung dan kemudian mundur. Dentang, dentang, dentang. Setelah mundur 100 meter, sisa kekuatan ramuan emas terputus. Ramuan emas. Lin Yun mendongak, warna aneh muncul di matanya. Ratusan meter di depannya, terdapat bola energi emas seukuran kepalan tangan, bersinar seperti matahari, membuat orang sulit membuka mata. Banyak aturan jalan suci yang masih melekat di dalamnya, dan kekuatan yang kuat terpancar, mengguncang fenomena mitos emas di sekitarnya. Apakah ini ramuan kelahiran mereka? Lin Yun merasakan tekanan, dan dia dengan tajam menilai bahwa jika ramuan emas terkena, bahkan tubuh dewa pun akan rusak parah. Adapun Sein Yuan Gangqi, benar-benar tak tertahankan, dan tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Ledakan. Tepat ketika pikirannya berubah, kekuatan suci yang agung melonjak lagi, tetapi 2 lainnya mengertakkan gigi dan mengorbankan ramuan emas mereka sendiri. Ledakan. 3 ramuan emas melayang di udara dan langsung bersinar seperti matahari ke segala arah, menarik perhatian semua orang. Meskipun ini adalah pertempuran yang kacau, dengan ratusan Raja Suci bertarung satu sama lain, situasi pertempuran di tempat lain tidak begitu tragis sehingga ramuan emas dikorbankan. Ramuan emas telah dikorbankan, apakah kamu gila? Wajah Holy Lord Xinghe berubah sedikit, dan dia tidak bisa tidak melihat ketiga orang yang bertarung dengan Holy Lord King Hui, wajahnya suram dan menakutkan. Holy Lord Qinghe juga tampak sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Bahkan orang suci dari 3 tanah suci, King Hui, Yan Ming, dan Guimu, tampak terkejut dan tidak percaya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk menghadapi seorang anak kecil, kamu bahkan menggunakan ramuan emas, kata Holy Lord Yanming dengan bingung. Guimu bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Ketiga orang suci telah bertarung melawan dua orang suci di sisi yang berlawanan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa itu akan memakan waktu hanya beberapa saat. Tiga orang suci tingkat 6 sebenarnya dipaksa sampai ke titik ini oleh Lin Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi petapa agung King Hui berubah secara dramatis, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, dia membunuh tuan muda saya Mingzong, jadi dia harus bersamamu seumur hidupnya. Kamu Gunung Shen Huang bersikeras untuk melindunginya, jadi hari ini kamu akan bertarung sampai mati, lalu bagaimana jika kamu mengorbankan ramuan emas? Dialah yang membunuhnya. Jika dia memiliki kemampuan, kalian dari Gunung Shen Huang juga akan mengorbankan ramuan emas. Gila. Sudut mulut Sein Xinghe bergerak-gerak, dan wajahnya tampak sangat marah. Selama Sein Lord tidak terluka parah, dia pada dasarnya bisa pulih. Biasanya, umur Sein Lord sangat panjang. Situasi saat ini terlihat kacau dan pertempuran sangat sengit, namun nyatanya tidak banyak Raja Suci yang benar-benar tumbang. Namun lain halnya jika Anda mengorbankan ramuan emas, bahkan jika Anda membunuh lawan, vitalitas Anda sendiri akan rusak parah, dan biayanya akan sangat besar. Hentikan mereka dan aku akan menyelamatkannya. Mata indah Sein Qinghe bersinar, dan dia dengan cepat mendapat ide di benaknya. Bagus. Petapa Agung Xinghe langsung menyetujuinya. Dia ingin bertarung 1 lawan 3, mati-matian menahan 3 orang suci di sisi berlawanan, memberikan waktu kepada Holy Lord Qinghe untuk menyelamatkan orang. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Lin Yun. Niat membunuh yang mengerikan ini membuat awan di langit berubah menjadi merah dalam sekejap. Ini adalah pedang ke-9 Lin Yun, dia tidak memiliki apapun di dunia ini, dan dia tidak bisa bebas lagi. Karena kamu tidak punya apa-apa, bunuh dia tanpa meninggalkan jejak apapun, dan biarkan semua orang yang pantas mati membayar harganya. Desir, desir, desir. Niat pedang yang tidak lengkap yang dihancurkan oleh inti emas di sekitar Lin Yun seperti potongan kertas putih yang melayang, dan setiap kata berkembang dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Kata-kata di dalamnya tampak menjadi hidup, berubah menjadi aliran deras yang menyatu menjadi kata, bunuh, dan kemudian keluar ke tubuh Lin Yun. Ledakan. Pikiran Lin Yun tiba-tiba meledak seperti guntur, dan 36 hari lagi, cahaya pedang yang menakutkan muncul di langit berbintang. Klik. Cahaya pedang menghancurkan 36 lapisan langit lapis demi lapis saat cahaya pedang Lin Yun jatuh, cahaya pedang dari luar berubah menjadi kata pembunuh dan jatuh. Bunuh tanpa ampun, musnahkan semuanya. Ini sungguh pemandangan yang menakjubkan saat kata, bunuh, jatuh, cahaya dari 3 ramuan emas meredup. Tidak baik. Wajah Tianmu Shengzun dan 3 orang lainnya segera berubah dengan liar. Tapi sudah terlambat. Tianzi yang kuno dan besar itu runtuh seperti tembok kota yang menjulang tinggi, dan bersamaan dengan niat pedang cahaya ilahi, itu menghancurkan ketiga ramuan emas. Fiuh. Ketika ramuan emas hancur, masing-masing dari 3 Tianmu Shengzun memuntahkan darah, dan wajah mereka tetap pucat seperti biasanya. Mereka seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh langsung dari langit, semuanya lemas dan tidak berdaya, dan kekuatan suci mereka dengan cepat hancur. Pedang ke-9 dari 9 pedang Xiao Yao, bunuh tanpa ampun. Kaki Lin Yun sedikit terangkat, dan orang-orang melarikan diri seperti raksasa, dan dia akan membunuh 3 orang secara langsung. Hentikan mereka dan aku akan menyelamatkan mereka. Setelah Holy Lord King Hui terbangun, ekspresinya berubah drastis, namun begitu dia bergerak, dia dihadang oleh Holy Lord King He. Sein Xinghe mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dan secara bersamaan menahan 2 Sein Agung Yanming dan Guimu. Keduanya adalah Sein, dan Sein of Galaxy dapat dengan mudah mengalahkan siapapun di sisi berlawanan saat bertarung sendirian. Itu sebabnya dia mampu menahan kedua Tuan Suci pada saat yang sama. Di sisi lain, cukup merepotkan bagi 3 tanah suci untuk melepaskan diri dari keterikatan tersebut. Tapi kali ini, segalanya tidak berjalan baik. Petapa Agung King Hui jelas terlihat cemas, dan dia berteriak, hantumu. Holy Lord Guimu mengertakkan giginya, terlepas dari keterikatan Holy Lord Xinghe, dan langsung meraih telapak tangan Holy Lord Xinghe. Fiuh. Darah tumpah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya terbakar oleh api Phoenix ilahi, terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Namun dia tetap mengabaikannya dan menghentikan Holy Lord Xinghe atas nama Holy Lord King Hui. Suara mendesing. Pertarungan putus asa seperti itu segera memungkinkan Holy Lord King Hui untuk menyingkirkan keterikatan tersebut.
Dengan kultivasi Holy Lord, dia hampir berteleportasi ke atas kepala Lin Yun. Zuzi, ambil nyawamu. Holy Lord King Hui mendorong dengan kedua tangannya, dan kekuatan Holy Lord-nya melonjak. Klik, klik, klik. Gulungan tinta dan cucian semuanya hancur di bawah sapuan kekuatan suci ini, dan karakter surgawi yang jatuh antara langit dan bumi juga hancur oleh kakinya. Pintu menuju semua misteri, misterius dan misterius. Lin Yun menggunakan teknik pedang Xuanzi, tetapi kekuatannya tidak dipantulkan kembali, tetapi kekuatan pedangnya sendiri dipatahkan. Ledakan. Sisa kekuatan jatuh ke tubuhnya, dan pakaian suci Qingxiang mekar dengan cahaya, dan pola sucinya sama mempesona seperti benang emas. Sebuah formasi kuno dilepaskan pada pakaian suci, menghalangi sebagian besar kekuatan suci untuknya. Gosok 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 gosok. Namun, kekuatan suci ini masih terlalu kuat, dan Lin Yun masih mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri teguh. Ya Tuhan! Setelah melihat orang yang melakukan serangan dengan jelas, Lin Yun akhirnya mengerti mengapa serangan itu begitu kuat dan mendominasi. Kaulah yang akan kubunuh. Betapa agung King Hui mengabaikannya dan menyerang secara langsung seperti kilat, tidak memberi Lin Yun kesempatan untuk bernapas. Dia tahu bahwa meskipun Yan Ming dan Gui Mu terluka, mereka tidak akan bisa menahan mereka terlalu lama. Dia hanya punya 3 gerakan. Namun baginya, itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Segel gantung matahari dan bulan. Betapa agung King Hui tidak keberatan, melangkah maju ke depan Lin Yun, mengangkat tangannya dan memukulnya. Ia melihat matahari dan bulan yang tergantung di langit mengembun menjadi karakter cerah, yang tiba-tiba jatuh bersama telapak tangannya. Klik, klik, klik. Kekuatan pedang Lin Yun segera hancur berkeping-keping. Ketika Holy Lord mengambil tindakan, niat pedang cahaya ilahi tidak dapat menghentikan lawan. Tapi Lin Yun tidak terburu-buru, dan ekspresinya tetap tenang. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Betapa agung King Hui sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dapat dikatakan bahwa dia sangat ganas. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat hati pedang naga biru mekar di dadanya. Saat berikutnya, hati pedang dan niat pedang cahaya ilahi bergabung. Cahaya perak menyebar, dan kekuatan pedang yang besar dan tak berujung muncul. Klik. Lin Yun pertama-tama memotong karakter yang jelas itu menjadi beberapa bagian dengan pedang, lalu menjentikkan pergelangan tangannya. Bunga mekar sebentar. 91 lampu pedang bermekaran seperti kelopak bunga, saling bersilangan, dan ruangnya tumpang tindih. Ledakan. Pedang ini menusuk bahu kiri lawan, muncul lubang, dan darah mengalir darinya. Holy Lord King Hui sendiri terlempar mundur beberapa langkah oleh cahaya perak dan tidak bisa mendekati Lin Yun. Itu domain pedang. Setiap orang yang melihat adegan ini tercengang. Lin Yun tidak hanya menguasai niat pedang cahaya ilahi, dia juga menguasai domain pedang secara lengkap. Karena lengah, betapa agung King Hui langsung menderita kerugian besar dan sangat marah hingga hampir muntah darah. Saya ingin melihat berapa banyak trik yang Anda miliki. Mengabaikan luka pedang di tubuhnya, dia langsung mendorong kultivasinya hingga batasnya, merajalela, membawa cahaya pedang yang diayunkan oleh Lin Yun di medan pedang, dan menghancurkan medan pedang Changlong milik Lin Yun. Meskipun kultivasi Lin Yun jauh lebih rendah darinya, ketajaman pedang cahaya ilahi masih ada. Hanya dalam waktu singkat, Tuan Suci King Hui sudah memiliki lusinan luka di tubuhnya, yang terlihat sangat menakutkan. Tapi dia tidak peduli, selama dia mematahkan medan pedang, semuanya akan sia-sia, selama dia dekat dengan lawan, dia bisa menusuk Lin Yun sampai mati dengan satu jari. Melihat alam pedang hancur, Lin Yun tidak berdaya untuk melawan. Menghadapi momen putus asa ini, menghadapi Holy Lord yang bisa dengan mudah membunuhnya. Lin Yun sangat tenang, dan tidak ada bekas riak di wajahnya yang tampan dan tampan. Dia menghitung, 10 langkah, 9 langkah, 8 langkah. 5 langkah ketika dia yakin lawan telah mencapai jumlah langkah di mana dia tidak dapat menghindari pedangnya, Lin Yun mengangkat alisnya. Qiongqi, Kun Peng, Tan She, Zulong, Yu Ying, Mo Huang, Gui Huan, dan Yinglong. 8 kejahatan kuno, 8 gulungan dibuka secara vertikal dari atas ke bawah, bergabung menjadi gulungan yang sangat besar dengan paksaan yang tak terbatas. Ledakan. Tekanan yang menakutkan datang, dan kekuatan yang kuat dari Yang Maha Tinggi menyebabkan rambut Sein King Hui terhempas dalam sekejap. Ada angin kencang di telinganya, debu tak berujung di depan matanya, dan setiap langkah maju sangatlah melelahkan. Sein King Hui menyadari sesuatu, tapi dia mengertakkan gigi dan tetap menolak untuk mengaku kalah. Selama dia mendekat dan mengambil satu langkah lagi, dia bisa menghancurkan alis lawan tidak peduli apa kartunya.
Ledakan. Mata Lin Yun bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan dia meraung dengan marah. Untuk sesaat, naga dan burung phoenix meraung, dan suara dentang pedang di dadanya memenuhi langit dan bumi. Pedang suci yang sepertinya ada selamanya muncul di atas kepala 8 kejahatan kuno. 8 kejahatan dari zaman kuno, satu pedang melintasi langit. Astrologi tertinggi, surga pemakaman. Surga bisa dikuburkan, begitu juga dengan Holy Lord. Lin Yun hampir tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya dan memukul dengan pedangnya. Tidak. Holy Lord King Hui terkejut. Dia tidak bisa lagi mengambil langkah ini. Dia secara naluriah mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepalanya. Ledakan. Dia memegang pemakaman bunga di atas kepalanya dengan kedua tangan, tetapi kekuatan pedang ini terlalu menakutkan. Di bawah bintang tertinggi, kultivasi sucinya sepenuhnya ditekan. Ini sangat tidak terduga sehingga dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa Lin Yun tidak hanya memiliki domain pedang, tetapi juga astrologi tertinggi. Berdebar. Di bawah tekanan kekuatan tertinggi ini, hanya terjadi ledakan, dan Holy Lord King Hui berlutut dengan paksa. Dia berlutut di tanah, namun wajahnya masih sangat jelek, karena tangannya masih berada di atas kepalanya, memegang erat pedang pemakaman bunga Lin Yun. Wajah Lin Yun juga menunjukkan ekspresi kesulitan, bahkan jika dia menggunakan bintang tertinggi, bahkan jika dia berlutut dengan pedang, masih sulit untuk menebasnya dengan pedang ini. Ada keheningan di segala arah. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan ini. Mereka tidak bisa membayangkannya dan tidak bisa mempercayainya. Mereka semua membuka mulut dan tidak bisa berkata-kata. Sungguh menakjubkan pemandangan ini. Sang pendekar muda mengenakan kain suci dari Green Sang, menari dengan liar di tiup angin. Wajahnya seperti mahkota batu giok, dan keanggunannya tak tertandingi. Seorang suci-suci dengan rambut acak-acakan berlutut di depannya dalam keadaan malu. Dia seperti raja muda tertinggi yang memerintah bumi. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan agung memenuhi tubuhnya, dan merasakan bahwa gulungan astrologi terhubung dengan bintang tertinggi 36 hari lagi. Ledakan. Suara langit pecah terus terdengar, dan mata Lin Yun meledak dengan niat membunuh yang gila. Bintang-bintang di langit terus berputar, membelah 36 lapisan langit, dan bintang-bintang berjatuhan seperti air terjun di Bima Sakti. Jalan. Keduanya galak, King Hui Sengzun berusaha menyelamatkan nyawanya, dan Lin Yun juga berusaha menyelamatkan nyawanya. Selama pedang ini tidak bisa membunuh lawan, pada jarak sedekat itu, jika Holy Lord King Hui melakukan serangan balik dengan santai, dia harus melepaskan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Dalam sejarah daratan Kunlun, seharusnya tidak ada Saint Lord level 2 yang mampu bertahan dari serangan penuh Saint Lord. Tekanan yang mengerikan ini membuat suasana di segala arah menjadi sangat tegang. Pertempuran kacau antara 3 tempat suci dan Gunung Phoenix suci semuanya terhenti karena pemandangan ini. Mata kedua belah pihak terfokus pada Lin Yun, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Bab 2272 Silsilah Yao Guang. Pedang Lin Yun tidak memiliki keterampilan apapun, tidak melibatkan ilmu pedang apapun, itu murni tekanan pedang. Ubah semua yang Anda dapatkan menjadi kekuatan pedang yang agung. Pedang ini sangat mematikan, dan Holy Lord akan jatuh jika dia tidak berhati-hati. Situasinya sangat berbahaya saat ini. Holy Lord King Hui berlutut di tanah, memegang pedang di tangannya dan terlihat sangat malu. Dia bekerja keras dan mencari peluang untuk melawan. Keduanya kini terkunci dalam permainan tertentu, Lin Yun harus menggunakan pedang ini untuk membunuh lawannya. Alasannya sangat sederhana, selama Anda tidak bisa terbunuh, meski hanya luka serius, Anda bisa menukar nyawa Anda dengan pukulan mematikan pihak lain. Holy Lord King Hui berlutut di tanah, tapi wajahnya masih garang, dia menatap tajam ke arah Lin Yun, dan berkata sambil tersenyum garang, sulit. Kamu tidak bisa membunuhku dengan pedang ini, tapi aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Setelah dia menangkap pedang puncak, kekuatan pedangnya perlahan menurun. Jangan mengira aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu. Betapa agung King Hui memiliki wajah yang dingin. Dia mengaktifkan kode suci matahari dan bulan, dan ramuan emas di tubuhnya yang telah ditempa oleh kesengsaraan besar angin dan api, dan dibaptis oleh energi hitam dan kuning, dan akhirnya bergabung dengan energi hitam dan kuning. Tahta surgawi, secara bertahap dilepaskan. Bagaimanapun, dia adalah Raja Suci, budidayanya sangat tinggi sehingga Lin Yun tidak bisa menyentuhnya sama sekali, latar belakangnya jauh di luar imajinasi Raja Suci. Ledakan. Di bawah perjuangan seperti itu, dia berdiri sedikit demi sedikit di bawah tekanan bintang tertinggi. Wajah Lin Yun serius, dan rambut panjangnya tergerai liar karena tekanan ini, dan suara langit masih berdering.
Jika bukan karena pancaran cahaya perak yang jatuh dari bintang tertinggi 36 hari lagi, yang masih jatuh, dia akan terbawa oleh kekuatan orang suci-suci ini. Meski begitu, situasi saat ini sedang kurang baik. Ledakan. Hanya ada suara keras, dan orang suci King Hui yang berlutut dengan kedua lututnya berlutut dengan satu kaki sudah disanggah. Pupil Lin Yun menyusut tajam, dan tatapan tegas muncul di matanya. Apakah kamu takut? Masih terlambat untuk memohon belas kasihan, Sein King Hui tersenyum dingin. Lin Yun berkata dengan tenang, berlutut di tanah, kamu masih berani tampil begitu mencolok. Kamu benar-benar memiliki wajah yang tebal. Terus kenapa? Membunuhmu masih seperti menyembelih anjing. Holy Lord tidak bisa dihina. Holy Lord King Hui tiba-tiba berteriak, dan cahaya suci yang terang muncul di matanya yang kiri dan yin kanan, masing-masing dengan matahari dan bulan berputar. Kemudian kekuatan ini berkumpul di antara kedua alis, mengembun menjadi garis vertikal berdarah yang menakutkan, seperti karakter vertikal panjang yang jelas. Kekuatan sucinya melonjak, dan dia berdiri sepenuhnya, lalu melepaskannya secara tiba-tiba, dan mendorong ke arah jantung Lin Yun dengan kecepatan guntur dan kilat. Mati. Tubuh Sein King Hui tiba-tiba melonjak dengan kekuatan yang ganas, menyebabkan semua orang berseru, itu terlalu cepat. Pada jarak sedekat itu, tidak ada satu pun Sein yang bisa menghindari serangan ini. Tidak. Banyak orang mengira Lin Yun akan terkoyak oleh telapak tangan dan mati di tempat. Kaulah yang menunggu. Tapi Lin Yun sudah menduganya. Pada saat kritis, dia mengaktifkan kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix, dan tubuhnya terbelah menjadi dua dalam sekejap. Ledakan. Hanya darah dan daging yang berceceran, tubuh Lin Yun ditusuk oleh guru suci King Hui, dan tangannya langsung memegang jantung Lin Yun. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, dan Sein Yuan yang agung mengalir ke dalamnya. Tubuhnya meledak di tempat, dan hantu Phoenix ilahi juga meledak. Tapi hampir di saat yang sama, pemakaman bunga Lin Yun juga melewati punggung Holy Lord King Hui. Fiuh. Lin Yun memuntahkan darah, setelah dia menghunus pedangnya, sebelum dia bisa bergerak, klonnya dihancurkan dan terbang dengan darah dan darah. Klon yang dihancurkan bukan hanya bayangan sederhana, tapi juga daging dan darah. Teknik rahasia naga Phoenix ini dapat digunakan oleh dua orang untuk melawan satu orang, namun setelah dihancurkan, serangan baliknya akan sama besarnya. Hampir tidak perlu bagi pihak lain untuk mengerahkan kekuatan saat klon dihancurkan, Lin Yun terbang ratusan meter dan berlutut dengan satu kaki. Desir, desir, desir. Fragmen klon lainnya berubah menjadi aliran darah dan keluar kembali ke dalam tubuh. Ceritanya panjang semua, tapi kenyataannya hanya hitungan detik saja. Dalam sekejap, semua orang melihat Lin Yun berlutut dengan satu kaki, sementara petapa agung King Hui tertusuk jantungnya oleh pedang. Fiuh. Sein King Hui menunduk, memandang pedang itu dengan tidak percaya, dan memuntahkan darah. Lin Yun kesakitan, tapi dia masih mengertakkan gigi dan menyerang dengan keras. Ledakan. Pemakaman bunga melewati seluruh dada, berputar, dan kemudian kembali ke tangan Lin Yun, menopangnya tanpa jatuh. Aku masih meremehkan Holy Lord. Lin Yun menyeka noda darah dengan tangan kirinya, wajahnya pucat dan tegas. Dalam rencana awalnya, pedang ini tidak hanya akan menembus jantung, tetapi juga menghancurkan organ dalam lawan, dan kemudian menghancurkan tubuh lawan sepenuhnya sesuai aturan pedang. Tapi setelah pedang itu menusuknya, dia terkejut saat mengetahui bahwa organ dalam Holy Lord telah ditempa ulang, dan ada aturan jalan suci yang tak terhitung jumlahnya yang masih melekat di sekitarnya. Selain itu, ada aturan di tubuh lawan yang tidak dapat dia pahami, dan organ dalam membentuk bayangan tertentu. Di dalam tubuh fisik, ia telah membentuk ruangnya sendiri, yang jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Ini mungkin semacam transformasi yang disebabkan oleh promosi menjadi Holy Lord, ini adalah alam yang tidak dapat disentuh oleh Lin Yun. Serangan barusan ini bisa dikatakan berbahaya dan berbahaya. Selama dia sedikit lebih lambat, klonnya mungkin akan hancur sebelum pedangnya menembus. Melihat ke belakang sekarang, saya merasa takut. Saat bintang tertinggi keluar, jika kamu tidak bisa membunuh lawan dengan satu pedang, kamu tidak boleh terus bertahan. Bagaimanapun, itu adalah Holy Lord, dan kekuatan serangan balik setelah stabil terlalu kuat. Pikiran Lin Yun seperti kilat, dan dia dengan cepat membuat keputusan dalam pikirannya. Dia selalu berani dan berhati-hati, dia mungkin terlihat sombong, tapi nyatanya dia sangat bijaksana dan bijaksana, jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan orang lain. Desir, desir, desir. Suara terobosan di udara terdengar, dan sosok satu demi satu mengelilingi Lin Yun, semuanya adalah orang suci yang kuat dari tiga tanah suci.
Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Lin Yun secara langsung, tetapi mereka juga merasa ini akan sedikit berlebihan. Pada saat ini, Lin Yun berbalik dengan ganas. Rambutnya acak-acakan, tetapi dia masih memegang pemakaman bunga dengan arogan. Dia tersenyum dan berkata, "Datang saja bersama." Saat berhadapan dengan orang seperti saya, tidak perlu bicara tentang prinsip moral. Cahaya bintang perak dari astrologi tertinggi turun lagi, Lin Yun tampak malu dan tubuhnya gemetar, namun ujung tajam di antara alisnya masih setajam biasanya. Tatapannya hilang begitu saja, dan orang yang memandangnya merasakan banyak rasa takut di hatinya. Jelas sekali dia setengah mati karena kelemahan, tapi tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Entah itu murid dari 9 sekte atau 9 orang suci, atau orang suci yang kuat dari 3 tanah suci dan gunung Phoenix ilahi, mereka semua merasa kagum di dalam hati dan diam-diam memujinya. Sungguh pemuda yang tampan, pahlawan sejati, pendekar pedang kuno, tapi itu saja. Qizi Sengjun dari Sekte Qingming memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Situasi saat ini tidak baik untuk Lin Yun setelah 3 tanah suci berhenti, mereka mengandalkan kekuatan kerumunan untuk diam-diam mengelilingi Lin Yun. Meskipun kekuatan Gunung Shen Huang kuat, setelah perang dimulai lagi, mungkin sulit untuk segera membantu Lin Yun. Anda dapat melihat Sein Xinghe dan Sein Qinghe, wajah mereka sangat serius, dan Ji Zixi di samping mereka juga sangat cemas. Pada akhirnya, mata indah Yang Mulia Qinghe bersinar dan dia mengambil keputusan, berkata, "Yang Mulia Yanming, mari kita akhiri masalah hari ini. 3 tanah suci akan melepaskan Lin Yun. Saya bersedia menyerahkan pecahan Dewa Api." Setelah beberapa saat melakukan penilaian, dia menyimpulkan bahwa Lin Yun lebih penting daripada fragmen api ilahi, dan fragmen api ilahi itu sendiri dibawakan oleh Lin Yun. Yang terpenting adalah keberanian Lin Yun benar-benar menjangkiti dirinya, membuatnya enggan menanggungnya dan melihat Lin Yun benar-benar putus asa. Tuan Suci Qinghe melanjutkan, "Dalam pertempuran ini, saya, Gunung Shen Huang, bersedia tunduk pada 3 tanah suci. Selama saya bisa mengizinkan orang suci ini membawa pergi Lin Yun, semuanya akan mudah." Begitu kata-kata itu keluar, terdengar seruan terkejut. Semua orang sangat terkejut. Faktanya, setelah pertempuran ini, siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa Gunung Shen Huang memiliki fondasi yang menakjubkan. Jika mereka bisa bertarung melawan 3 tanah suci sendirian dan tetap bisa mengimbangi, mereka sebenarnya menang. Kesediaan untuk sujud dan memberikan pecahan api ilahi bisa dikatakan sebagai pengorbanan yang besar. Dan semua ini hanya untuk menyelamatkan Lin Yun. Saya harus mengatakan bahwa hati yang begitu besar membuat banyak orang melihat Shen Huang Sangao. Holy Lord Yanming masih memikirkannya dan merasa itu mungkin bukan ide yang buruk. Jika pertarungan benar-benar berlanjut dan tidak terkendali, semua orang suci di kedua sisi harus mati. Sage Agung masih memiliki artefak suci tertinggi, jadi kita tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya. Semua orang mundur selangkah. 3 tanah suci merasa sedikit dirugikan, tetapi mereka bukannya tanpa langkah. Kamu bilang kamu tidak akan bertarung jika kamu tidak ingin bertarung. Kamu bisa membawanya bersamamu jika kamu mau, tapi hancurkan saja sumber sucinya. Sebelum Holy Lord Yanming dapat berbicara, Holy Lord Guimu dari Sekte Wanlei berbicara secara langsung, berbicara dengan kekuatan yang besar. Tidak ada yang bisa membawanya pergi hari ini, tidak ada yang bisa datang. Pada saat kebuntuan, Holy Lord King Hui bangkit setelah mengambil nafas, dan dengan momentum yang agung, dia menyerang ke arah Lin Yun dengan telapak tangan. Dia berada kurang dari 1000 meter dari Lin Yun, dan ketika dia tiba-tiba mengambil tindakan, bisa dikatakan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ledakan. Sebuah kotak pedang jatuh dari langit, jatuh seolah-olah telah dihitung dengan akurat. Tuan Suci King Hui yang sedang bangkit sepertinya menabraknya atas inisiatifnya sendiri, dan kepalanya segera dipukul dengan beberapa retakan. Di tengah suara keras yang tumpul, Sein King Hui merasakan kepalanya berdengung dan terjatuh kembali ke tanah. Kemudian kekuatan kotak pedang itu terus berlanjut dan langsung menjepitnya ke tanah. Ledakan. Kotak pedang bersinar terang, dan polanya menyala satu per satu. Tuan Suci King Hui tidak dapat bergerak dan membalikkan badan. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Tapi ini belum berakhir. Terjadi fenomena aneh antara langit dan bumi, dan awan emas yang luas datang dari barat. Cahaya keemasan di awan seperti api suci yang berkobar, mengalir menuju posisi 3 tanah suci dalam sekejap mata. Ledakan. Awan keemasan, luar biasa dan khusyuk, menetap di pinggiran sebagian besar pegunungan terkubur. Di balik awan keemasan,
Di ujung pandangan semua orang, sosok kabur dan kabur muncul di langit. Sosok itu melepaskan kekuatan suci yang menakutkan, kuno dan agung, membuat semua orang merasa ketakutan. Ini adalah penindasan dari garis keturunan. Mundur. Kedua orang suci, Yan Ming dan Guimu, terkejut dan segera mundur jauh. Mereka melirik ke arah Holy Lord King Hui yang tertindas, yang tubuhnya hampir membusuk menjadi bubur, yang membuat orang merasa mati rasa dan tidak bisa dipercaya. Siapapun yang pertama kali terbangun dari mimpi besar akan mengetahuinya dalam hidupku. Bersamaan dengan suara nyaring, 3 pilar cahaya muncul di ujung awan di langit. Setiap pilar cahaya mengandung tekanan tertinggi dan tampak sangat menakutkan. 3 berkas cahaya memantulkan sosok yang samar-samar, dan aura yang diungkapkan oleh sosok itu begitu kuno hingga keterlaluan. Siapa seniornya? Tuan Suci Guimu berkata dengan hati-hati. Saya lahir sebelum saya lahir, dan saya lahir sebelum saya lahir. Kaisar ini berusia 18 tahun ketika dia lahir, dan suatu era adalah 1 tahun. Suara samar dari sosok itu datang, mengejutkan semua orang lagi. Masalah besar. Semua orang membicarakannya, terlihat sangat terkejut. Mungkinkah monster kuno telah terbangun dari pegunungan pemakaman? Siapa kamu? Kamu harus memberiku nama, kata Guimu Sengzun hati-hati. Apakah Anda, orang biasa, pantas mengetahui nama kaisar ini? Lin Yun adalah nama kaisar saya. Saya adalah penerus kaisar ini. Anda harus menamparkan wajah Anda 2 kali agar kaisar ini tenang. Jika tidak, saya akan melambai tanganku dan hancurkan kalian semua. 3 tanah suci. Hancurkan warisanmu dan potong garis keturunanmu. Suara itu terlalu malas untuk menjawab dan langsung memarahi. Ekspresi guru suci Guimu berubah, dan dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Guru suci Yan Ming juga terkejut dan tidak yakin. Cepatlah, aku marah. 100.000 tahun yang lalu, nenek moyang Mingzong diajar oleh kaisar ini. Aku ingin kamu melihat apa itu segel gantung matahari dan bulan yang sebenarnya. Lalu suara itu melihat Mu Sengzun masih tidak bergerak, dan dia sangat marah. Segera setelah dia selesai berbicara, matahari yang cerah dan bulan yang cerah muncul di langit pada saat yang bersamaan. Matahari dan bulan tampak nyata, abadi, dengan tekanan tertinggi yang kuno dan kuat, serta keilahian yang menakutkan. Boom! Dengan gerakan ini, hanya cahaya matahari dan bulan yang tersisa di dunia, dan sebagian besar pegunungan pemakaman ditelan. Kekuatan ilahi menyerang, menakuti banyak ahli alam suci dari 3 tanah suci di tempat. Mereka mundur dengan gila-gilaan, tidak berani mengepung Lin Yun. Guimu Sengzun, yang dikunci oleh mesin Qi, merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat, tungkai dan kakinya gemetar. Bagaimana ini mungkin? Dia membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa mempercayainya. Itu juga merupakan segel gantung matahari dan bulan. Apa yang ditampilkan pihak lain hanyalah menutupi langit dan matahari, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ia sangat kuno dan memiliki tekanan tertinggi. Aura semacam itu begitu kuat hingga membuat jiwanya bergetar. Pah! Leluhur, saya salah. Tuan Suci Guimu gemetar ketakutan, dan akhirnya menamparnya 3 kali di depan semua orang. Sudut mulut Lin Yun bergerak-gerak, dia mengenali suara itu sebagai Xiao Bingfeng sejak awal. Yang disebut segel gantung matahari dan bulan ini pasti berasal dari pola ketuhanan tertinggi, pola ketuhanan matahari dan bulan, dan benar-benar kosong. Saya tidak menyangka akan benar-benar menakuti hantu Mu Sengzun. Jika kamu masih tahu cara berpenampilan, maka aku akan menarik kekuatan sihirku dan mundur. Bingfeng kecil menahan senyumnya dan menyebarkan pola dewa matahari dan bulan, serta matahari dan bulan yang besar dan berlebihan fenomena menghilang seketika. Semua orang merasa lega dan menarik napas lega. Mengerikan. Pada saat matahari dan bulan tergantung di langit, semua orang merasa bahwa sebenarnya ada 2 bintang yang berputar di atas kepala mereka, dan tekanannya tidak terbayangkan. Nak, jika kamu tidak bergegas dan merangkak ke sini, kamu bahkan tidak akan bisa berurusan dengan Holy Lord. Kamu benar-benar akan membuatku malu. Mata Xiao Bingfeng tertuju pada Lin Yun dan berkata dengan dingin. Nenek moyang Mingzong semua adalah muridmu. Yang lain percaya, tapi aku tidak percaya. Orang bijak Qianyin dari Mingzong datang untuk mempelajari trik pintarmu. Pada saat ini, tiba-tiba perubahan terjadi, tetapi Sage Agung Mingzong lah yang bersembunyi di kegelapan dan tidak tahan lagi, dia ingin menyelidiki identitas sebenarnya dari kaisar misterius ini dan langsung menangkap Lin Yun. Ye Guhan, kamu bajingan, Sage Agung telah keluar, berapa lama kamu akan menonton pertunjukannya? Kulit kepala Lin Yun tiba-tiba mati rasa, dan dia mulai mengutuk.
Hahaha, kakak muda, jangan khawatir, kakak senior selalu ada di sini. Saat dia mendengar ledakan tawa yang hangat, beberapa lipatan muncul di angkasa, dan lipatan itu menyatu. Ye Guhan muncul di depan Lin Yun seperti teleportasi dan meraihnya di belakangnya. Adik laki-laki adalah yang paling kucintai, Sage Agung Qianyin. Tolong jangan sakiti dia. Ye Guhan memiliki wajah yang tampan, matanya sedikit menyipit, dan dia menunjukkan senyuman lembut, dia menghadap lawan dan menamparnya ke udara. Ledakan. Orang bijak Agung Mingzong mendengus dan tertangkap basah dan dikirim terbang kembali dengan telapak tangan. Kamu Guhan. Sage Agung Qianyin memandang Ye Guhan dengan heran. Ada rumor bahwa dia sudah menjadi Sage Agung. Tapi saat dia pertama kali memasuki Grid Sage, kekuatannya sangat menakutkan, yang sedikit berlebihan. Terlebih lagi, dia sepertinya telah menguasai aturan ruang. Begitu dia memikirkan hal ini, ujung Raja Kera Qianyin segera menjadi jauh lebih lemah. Cermin ungu Sage Agung Huyan, kalian berdua harus berhenti bersembunyi dan biarkan aku melihatnya baik-baik. Ye Guhan mengangkat alisnya, dan semua titik tajam di dunia berkumpul di sini. Dia tertawa keras dan berkata, ayo bersatu, silsilah Yao Guang saya suka bertarung satu lawan banyak. Bab 2273 badai telah berakhir untuk sementara. Saya, dari silsilah Yao Guang, suka bertarung satu lawan banyak. Ye Guhan menarik Lin Yun ke belakangnya, dengan ekspresi mendominasi yang menakutkan tersembunyi di wajahnya yang tampak tersenyum. Sein pedang King He Ye Guhan, apakah dia juga seorang suci yang agung? Ada rumor sebelumnya bahwa dia mengalahkan klon pemimpin Sekte Bulan Darah pada hari ke-9 Sekte Tiandao. Sekte Yao Guang, sekarang ada 2 ahli pedang. Lebih dari itu, keajaiban tak tertandingi 20 tahun yang lalu berada di alam Raja Surgawi yang jarang terlihat di dunia. Semakin dalam alam Raja Surgawi terakumulasi, semakin menakutkan ketika itu pecah. Begitu Anda menjadi orang suci, kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Tuan dari puncak Shen Xiao dari Sekte Pedang telah mencapai alam suci, tapi saya tidak tahu apakah dia telah menguasai niat pedang cahaya ilahi. Ye Guhan tiba-tiba muncul, datang langsung dengan kekuatan Sage Agung, dan dengan paksa memukul mundur Sage Agung Qianyin, mengejutkan semua orang. Kata-katanya tentang silsilah Yao Guang secara alami mengingatkan orang-orang pada murid-murid Yao Guang. Terkubur di luar pegunungan, badai bangkit kembali, dan 2 kekuatan suci yang sangat kuat menembus awan emas di langit. 2 orang bijak agung yang dinamai oleh Ye Guhan, Tian Yan Zijing dan Wan Lei Huyan, muncul pada saat yang sama dan mendarat di sebelah orang bijak agung Qianyin. Tidak buruk. Ye Guhan berkata sambil tersenyum, kalian berdua harus menunjukkan rasa hormat. Kalian jangan menindas adik laki-lakiku dengan status sebagai orang suci yang agung. Qianyin berkata tanpa mengubah ekspresinya, saya tidak mengambil tindakan terhadapnya. Saya hanya ingin tahu siapa senior ini. Bahkan leluhur Mingzong saya tidak menganggapnya serius. Saya harus mengatakan bahwa formasi yang dibuat oleh Xiao Bingfeng sangat besar. Khususnya, segel gantung matahari dan bulan yang diaktifkan oleh pola ketuhanan matahari dan bulan mengandung keilahian yang menakutkan, serta tekanan tertinggi yang dijamin palsu. Orang-orang suci langsung terkejut, dan Tuan Suci Guimu yang tidak tahu malu begitu ketakutan sehingga dia menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Saat aku merajalela di Kunlun, leluhur Mingzongmu benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapanku. Burung Phoenix es kecil tersembunyi di ujung awan. 3 pola dewa tertinggi memantulkan tubuhnya, membuatnya tampak agung seperti dewa. Saya tidak tahu Anda memanggil saya apa, senior. Petapa Agung Qianyin mendengus dingin. Dia sama sekali tidak percaya bahwa nenek moyang Mingzong adalah seseorang dari 100.000 tahun yang lalu. Kalau begitu kamu harus mendengarkan baik-baik, kaisar ini adalah kaisar pembantaian tertinggi dari klan Dewa Phoenix di seluruh dunia dan 36 surga. Bingfeng kecil tidak takut sama sekali, suaranya menyebar ke segala arah dan memekakkan telinga. Kaisar Tutian. Aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Semua orang bingung. Meskipun masing-masing mengangkat kepalanya lebih keras dari yang lain, mereka belum pernah mendengarnya sama sekali. Hanya Sein Xinghe dan Sein Qinghe dari Gunung Shenhuang yang mengubah wajah mereka setelah mendengar ini. Bahkan Ji Zixi sedikit mengernyit dan berkata, Paman Xinghe, ini. Kenapa kedengarannya familiar? Itu tidak mungkin. Sein Xinghe tampak sedikit terkejut, tampak sangat terkejut. Baik dia maupun Petapa Agung Qinghe tidak menjawab, tetapi memandang Bingfeng kecil di kejauhan dengan ekspresi kaget dan sedikit kecurigaan. Oh, Kaisar Tutian macam apa yang berpura-pura menjadi hantu dan berani menghina leluhur Mingzong saya? Coba saya lihat kemampuan Anda.
Petapa Agung Qianyin tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dengan kemarahan di wajahnya, dia bangkit ke udara dan bergegas menuju tiga cahaya ilahi. Ye Guhan tetap tenang dan berbalik sedikit untuk memblokir Lin Yun lebih erat. Orang ini tidak terlalu jujur sebelumnya, dia bilang dia akan mengejar orang itu, tapi dia masih ingin menculik Lin Yun sepanjang jalan. Saya ingin tahu siapa Kaisar Agung ini. Adik laki-laki, apakah Anda mengenalnya? Ye Guhan memandang Lin Yun dan terkekeh pelan. Sudut mulut Lin Yun bergerak-gerak, dan ketika dia hendak berbicara, sudah terjadi perkelahian di sana. Kecepatan grid Sage terlalu cepat, ujung langit jauh sekali, dan tekanan tertinggi menyelimutinya. Tapi Qianyin bergegas maju, merentangkan tangannya, dan ada segel suci kental di telapak tangan kiri dan kanan, satu untuk Taiyin dan satu lagi untuk Sun. Desir. Lengan baju dan jubahnya mengeluarkan dua sinar cahaya panjang saat mereka berjalan. Sinar cahayanya melengkung dan bergelombang, terlihat cukup indah. Berpura-pura menjadi hantu. Sage Agung Qianyin bergegas, menghancurkan banyak awan emas, dan mengambil tindakan tegas setelah mendekati cahaya ilahi. Pengadilan kematian. Bing Feng kecil tidak menyerah sama sekali, begitu dia mengangkat tangannya, cahaya guntur yang menakutkan menerangi langit, dan cahaya guntur yang mengandung kekuatan suci muncul di atas kepalanya. Sosoknya yang sudah kabur menjadi semakin kabur, lalu dia mengulurkan tangannya dan menekannya dengan kuat. Ledakan. Cahaya guntur keemasan jatuh dan menjatuhkan Raja Kera Qianyin yang tak terhentikan itu kembali. Raja Kera Qianyin tidak punya pilihan selain menggenggam tangannya. Matahari bulan menyatu, dan karakter yang jelas muncul di telapak tangan, menghalangi guntur. Agak mampu. Sage Agung Qianyin menderita sedikit kerugian dan terus menyerang ke depan. Namun selalu ada tiga cahaya ilahi yang saling bersilangan menghalangi sosok buram itu. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal. Setelah bertarung lebih dari 10 gerakan dalam sekejap mata, Raja Kera Qianyin yang tampaknya kejam selalu berada dalam posisi yang dirugikan, yang membuat takut semua orang. Ekspresi Lin Yun berubah dan dia sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Kapan Xiao Bingfeng memiliki kekuatan tirani? Tapi Kaisar keluar, kenapa dia tidak melihat Xiao? Di kamp Gunung Shen Huang, di sebelah Sein Xinghe dan Sein Qinghe, seorang lelaki tua anggun berbaju putih diam-diam muncul. Petapa agung dari langit. Keduanya terkejut dan segera memberi hormat. Pria tua berbaju putih itu menggelengkan kepalanya, dan matanya tertuju pada sosok itu, terlihat cukup serius. Turun. Hanya teriakan keras yang terdengar, dan Xiao Bingfeng langsung melakukan segel matahari dan bulan di langit. Ledakan. Pemandangan mengejutkan sebelumnya muncul kembali, matahari dan bulan muncul di atas kepala semua orang seperti dua bintang sungguhan. Di bawah tekanan bintang kembar, langit tampak runtuh, dan seluruh langit runtuh. Ini membawa tekanan besar bagi semua orang. Sebelum Raja Kera Qianyin sempat bereaksi, dia terkena tanda yang terbentuk dari perpaduan dua bintang. Ledakan. Suara keras terdengar, dan semua awan pecah. Darah tumpah dari sudut mulut Sage Agung Qianyin, dan dia langsung terlempar. Saudara Qianyin. Dua orang suci agung, Zijing dan Huiyan, segera menghampiri mereka dengan tatapan khawatir di mata mereka. Mata Qianyin dipenuhi kejutan dan ketidakpastian, dan ekspresinya terus berubah. Tidak benar. Meskipun gerakan ini sangat kuat, dia pikir dia akan terluka parah setidaknya setelah dipukul, tapi sekarang dia hanya terluka ringan. Tapi suara itu sangat nyata, yang membuatnya sangat bingung. Tepat ketika Lin Yun terkejut, suara cemas Xiao Bingfeng terdengar di telinganya, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan dari tiga pola dewa tertinggi telah habis. Cepat dan biarkan kakak laki-lakimu mengambil alih. Wajah Lin Yun terkejut, dan sudut mulutnya bergerak-gerak melihat Sage Agung Qianyin telah kembali ke akal sehatnya, dia akan terbang ke langit lagi. Kakak laki-laki. Lin Yun berteriak, Ye Guhan tertegun sejenak, lalu mengerti dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Dia mengambil tindakan secara langsung dan melihat lipatan muncul di angkasa, dan bagian tengah lipatan itu baru saja menyegel Sage Agung Qianyin. Kembali. Ye Guhan tersenyum santai, dan melihatnya menjentikkan jarinya, dan Sage Agung Qianyin, yang sudah naik ke udara, dengan paksa ditarik kembali. Setelah mendarat, Sage Agung Qianyin mundur beberapa langkah dan menatap Ye Guhan dengan kaget, Space Avenue. Dia belum bisa memastikannya sebelumnya, tapi sekarang sudah dipastikan sepenuhnya bahwa Ye Guhan tidak hanya menjadi orang bijak yang hebat, tapi juga menguasai salah satu jalan abadi, Space Avenue. Itu memang memiliki beberapa wawasan. Ye Guhan mengambil satu langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, jangan selalu terlibat dengan Kaisar Tutian ini. Datang dan bermainlah denganku.
Jika kamu tidak yakin, kalian bertiga bisa berkumpul. Pokoknya, apakah kamu mau atau tidak, aku harus mentraktir adik laki-lakiku hari ini. Bawa pergi. Zijing, Hui Yan dan Sage Agung Qianyin kembali sadar, ekspresi mereka berubah, dan mata mereka tertuju pada Lin Yun. Saat berbicara, dua guru suci Qing He dan Xing He dari Gunung Shen Huang menemani lelaki tua berbaju putih itu dan mendarat di samping Ye Guhan. Petapa Agung Huiyan dari Sekte Wanlei memutar matanya dan berkata, apakah apa yang dikatakan Holy Lord Qing He sebelumnya masih dihitung? Selama kita mundur, kita akan menyerahkan pecahan api ilahi. Holy Lord Qing He berkata sambil tersenyum, maaf, saran saya telah ditolak oleh Holy Lord Guimu dari Sekte Anda. Ketika Guimu Sengzun mendengar kata-kata tersebut, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, sebelumnya dia terlalu flamboyan, namun sekarang sulit untuk turun dari tangga. Baik Ye Guhan, yang menguasai jalan luar angkasa, dan Sage Agung dari Gunung Phoenix Ilahi, yang telah muncul, menyatakan bahwa mereka tidak dapat membawa pergi Lin Yun. Akhirnya, lelaki tua berkulit putih itu berkata, mari kita akhiri masalah hari ini. Kita belum mencapai titik pertikaian di antara kita di Tanah Suci. Kamu tidak memilih untuk segera mengambil tindakan, dan kamu memiliki beberapa keraguan setelah memikirkannya. Adapun Lin Yun, dia adalah seorang junior. Jika ada junior muda di tiga tanah suci yang ingin membalas dendam, Gunung Shen Huang akan melakukannya. Jangan pernah campur tangan, dan menurutku Master Pedang Qing He juga tidak akan melakukan hal itu. Dia memandang Ye Guhan, yang tersenyum tanpa berkomentar. Kata-kata ini kedengarannya tinggi, tetapi di telinga Sage Agung Qianyin dan para tetua Sekte Ming, kata-kata itu tampak sangat kasar. Lin Yun adalah pendekar pemakaman bunga, dan tidak ada generasi muda di tiga tanah suci yang bisa menandinginya. Apa perbedaan antara membalas dendam dan mengirimnya ke kematian? Tapi apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal, dan Anda tidak punya cara untuk membantahnya, juga tidak bisa membantahnya. Jika ingin kuat, Anda harus menimbangnya dengan cermat. Dalam pertempuran hari ini, 5 atau 6 tuan suci dari 3 tanah suci tewas di tangan Lin Yun, dan jumlah yang terluka parah bahkan lebih tinggi lagi. Saat Holy Lord bertarung satu sama lain, meski dia kalah, dia tidak akan mati. Jika 3 tanah suci tidak mau menelan kehilangan ini, mereka harus menelannya hidup-hidup. Petapa Agung Qianyin hanya berkata dengan dingin, saya akui bahwa apa yang terjadi hari ini salah. Silsilah Yao Guang sangat bagus. Tapi siapa yang memiliki keputusan akhir di Donghuang? Saya dengan tulus berharap Yao Guang akan melewati kesengsaraan dengan lancar. Jangan ada yang salah-salah. Kemarahan melintas di mata Lin Yun, tapi Ye Guhan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kata-kata baikmu, tuanku pasti akan selamat dari bencana dengan lancar. Adapun siapa yang memiliki keputusan terakhir di Donghuang, aku tidak tahu. Pokoknya, bukan Tian Xuanzi, bukan kamu juga. Sage Agung Qianyin memiliki wajah yang dingin, dan kemudian tiba-tiba mengambil tindakan, menjatuhkan kotak pedang layang-layang ungu, dan kemudian menarik kembali orang suci Qing Hui dengan membalikkan tangannya. Tubuh fisik Tuan Suci Qing Hui hampir hancur seluruhnya, tetapi dia belum mati sepenuhnya, dia masih memiliki satu nafas tersisa. Petapa Agung Qianyin melihat luka-luka yang mulia Qing Hui, dan kemudian memikirkan Tuan Muda Mingzong Huang Jingyu yang telah meninggal, wajahnya menjadi sangat suram dan menakutkan. Berjalan. Pada akhirnya, orang-orang dari 3 tanah suci mundur, dan badai pun berakhir untuk sementara waktu. Namun semua orang tahu bahwa dendam ini akhirnya terselesaikan. Perang orang bijak yang gagal terjadi hari ini pasti akan terjadi 2 kali lebih besar saat Yao Guang melewati kesengsaraan di masa depan. Terima kasih atas bantuanmu mengenai pecahan api ilahi. Petapa Agung Gunung Shen Huang memandang Lin Yun dan mengucapkan terima kasih lagi. Ye Guhan tersenyum dan berkata, menurutku tidak pantas lagi memanggilku teman kecil, petapa langit yang agung. Bagaimanapun juga, adik laki-lakiku juga seorang ahli pedang. Hati suci Agung Cangkong memahami situasinya, mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih Master Pedang Pemakaman Bunga karena telah membantu saya. Semua orang di Gunung Shen Huang juga memberi hormat bersama, menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih Master Pedang Pemakaman Bunga karena telah membantu saya. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun menghadapi pertempuran besar, dia tersenyum dan berkata, mudah saja, senior, sama-sama. Melihat ini, Ye Guhan di samping tersenyum dan sedikit mengangguk. Benar sekali, adik junior kita sudah menjadi ahli pedang, bagaimana bisa dia masih disebut teman kecil? Kamu harus sopan. Kakak muda tidak menginginkan kartu ini, tetapi silsilah Yao Guang juga menginginkannya. Tidak buruk, aku maju.
Ye Guhan berpikir seperti ini di dalam hatinya dan menyentuh kepala Lin Yun sambil tersenyum, dia merasa bahagia dari lubuk hatinya. Ji Zixi maju selangkah, matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan. Dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Melihat Sage Agung Langit bahkan lebih sopan, dia dengan cepat berkata, "Saudara Lin, kamu boleh datang bersama kami ke Gunung Phoenix Ilahi." Gurun Tiansu telah setuju mengerti. N. Bab 2274 Pilihan 9 Putri. Saudara Lin, kembalilah ke Gunung Shenhuang bersama kami. Ajakan hangat Ji Zixi dipenuhi dengan antusiasme di wajahnya. Petapa Agung Cangkong tersenyum dan berkata, "Nak, sebaiknya kamu lebih pendiam. Saya tidak tahu, saya pikir kamu ingin menculik murid-murid Yao Guang. Dengan cara ini, Master Pedang King He kita akan mendapat masalah." Dibandingkan dengan kenaifan Ji Zixi, orang bijak yang agung ini tampak jauh lebih canggih, dan dia bisa mengatasinya hanya dengan bercanda. Hahaha, tidak juga. Ye Guhan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini dan berkata, "Sage Agung dari langit telah mengundang kita, adik kecil, jangan kembali ke Sekte Tiandao dan langsung pergi ke Gunung Shenhuang." Lin Yun punya rencana ini, jadi dia segera mengeluarkan buah darah dewa dan menyerahkannya kepada Ye Guhan. "Kalau begitu tolong, kakak senior, berikan buah darah ini kepada Sage Agung Long Yun." Ye Guhan terkejut sesaat, lalu mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, "Long Yun ini sangat beruntung. Buah darah ini tidak hanya dapat memperpanjang umurnya, tetapi juga meningkatkan budidayanya beberapa langkah. Oke, serahkan padaku." Semua orang di kejauhan tampak sangat terkejut ketika mereka melihat buah darah dewa diserahkan begitu saja. "Orang baik," Lin Yun menyerahkan pecahan api dewa. "Saya tidak menyangka dia juga mendapatkan buah darah dewa. Sungguh tidak terduga mengubur playboy itu. Setelah pertempuran ini, dia pasti akan terkenal di seluruh dunia. Sudah waktunya memanggilnya Master Pedang Pemakaman Bunga. Tidakkah kamu melihat bahwa semua pendekar pedang Gunung Shenhuang menghormatinya sebagai Master Pedang? Hahaha, aku belum terbiasa. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Kalau bicara soal Master Pedang, siapa sangka usianya baru 30. Ada banyak diskusi dari semua sisi, dan semua orang memandang Lin Yun dengan ekspresi kaget dan emosi. Ji Zixi tampak bahagia dan mengajak Li Feibai mengunjungi Gunung Shenhuang. "Saudari Bai, silakan datang juga." Ji Zixi memegang tangan Li Feibai dan berkata, "Tuan Li, apakah Anda bersedia datang ke Gunung Shenhuang sebagai tamu?" Petapa Agung Cangkong sudah mengetahui identitas Li Feibai dan segera mengundangnya dengan hangat. Li Feibai tersenyum dan berkata, "Bukan tidak mungkin. Cukup menyenangkan berjalan-jalan di Gunung Shenhuang. Namun, saya memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan ketika saya datang ke Gurun Tiansu kali ini, dan saya masih harus kembali untuk mengantarkannya." Warna aneh muncul di mata Sage Agung Cangkong, dan dia berkata, "Apakah karena silsilah roh iblis?" Li Feibai tidak menyembunyikan apapun. Dia melihat ke pegunungan pemakaman dan berkata, "Larangan yang diperkuat oleh Kaisar Selatan 3000 tahun yang lalu pasti telah dilonggarkan. Meskipun kali ini telah dihentikan, hanya masalah waktu sebelum mereka keluar. Banyak orang datang ke Gurun Tiansu kali ini. Saya tidak hanya berasal dari 8 klan kekaisaran, tetapi bahkan ada banyak orang dari Kekaisaran Shenlong, tetapi mereka tidak muncul." Petapa Agung Cangkong berkata, "Jalan menuju surga telah terputus, dan sisa-sisa ini tidak dapat menimbulkan gelombang besar. Saya khawatir sulit untuk mengatakannya. Situasi yang saya lihat di Gurun Tiansu tidak terlalu optimis. Tapi tidak perlu terlalu cemas sekarang. Kunlun bukanlah Kunlun seperti 3000 tahun yang lalu." Saat Li Feibai berbicara, dia memandang Lin Yundao dan berkata, 3000 tahun kemudian, 9 kaisar muncul entah dari mana untuk meredakan kekacauan. 3000 tahun kemudian, masih akan ada pahlawan yang akan bangkit dan bersaing satu sama lainnya. Lin Yun tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka Anda datang ke Gurun Tiansu untuk tujuan seperti itu, tetapi Anda benar. Menurut berita yang saya tahu, ada lebih dari satu Gurun Tiansu di bawah pegunungan terkubur, dan iblis terkubur di tanah air Tiansu. Silsilah roh telah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan, jadi aku akan mengobrol lebih banyak denganmu dan mengambil langkah pertama." Li Feibai bebas dan santai, tersenyum dan pergi. Dia adalah anak dari klan kekaisaran, dan dia masih ingin memastikan keselamatan Lin Yun. Sekarang kekacauan telah mereda, 3 tempat suci telah mundur, dan kakak laki-lakinya telah maju, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. "Hati-hati, jika aku punya kesempatan, aku akan datang menemuimu lagi," teriak Lin Yun ke arah punggungnya.
Bagaimanapun, mereka adalah rekan yang telah bertarung berdampingan dan saling mendukung. Lin Yun masih menghargai Li Feibai. Mudah untuk dikatakan. Li Feibai tidak berbalik dan melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Kakak, Sage Cangkong Agung, kalian ngobrol dulu, aku akan menemui senior itu. Dan aku akan segera kembali. Lin Yun menunjuk ke arah es Phoenix kecil di kejauhan, yang masih diselimuti 3 cahaya ilahi, dan berkata. Tanpa menunggu mereka berdua menjawab, Lin Yun melompat ke udara dan terbang dengan cepat. Ye Guhan mencubit dagunya dan bergumam, Kaisar pembantai tertinggi dari klan Dewa Phoenix di 36 langit dan 72 gunung di seluruh dunia. Saudara Cangkong, pernahkah Anda mendengar tentang orang ini di Phoenix Ilahi Pegunungan? Setelah mendengar ini, ekspresi Sein Xinghe dan Sein Qinghe sedikit berubah, dan mereka tampak ragu-ragu untuk berbicara. Ekspresi Grid Sage Cangkong tetap tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, Kunlun memiliki 4 lautan. 8 desolasi seharusnya mengacu pada benua 8 desolasi tempat klan iblis berada. Memang ada 72 gunung suci dalam 36 hari jauhnya yang dikendalikan oleh klan kekaisaran. Tapi kamu bilang ada seseorang yang bisa menguasai wilayah seluas itu dan mengaku sebagai yang tertinggi. Sungguh aneh. Ye Guhan tersenyum, jangan main-main, pernahkah kamu mendengarnya? Petapa Agung Cangkong tidak punya pilihan selain berkata, saya pernah mendengarnya, tapi ini adalah rahasia Gunung Phoenix ilahi saya, dan saya benar-benar tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut. Dan masalahnya terlalu jauh, jadi ini teman master pedang pemakaman bunga mungkin baru saja mengatakan ini, tidak mungkin orang itu benar-benar. Ye Guhan melihatnya dan merasa itu tidak terlalu realistis. Pria itu jelas-jelas berusaha menjadi misterius, dan tipuannya hampir ketahuan, jika tidak, adik laki-lakinya tidak akan mengisyaratkan dia untuk membantu. Katakanlah di tengah perjalanan Lin Yun, awan emas di langit banyak memudar, dan 3 pilar cahaya secara bertahap menyusut kembali. Segera, dia menemukan pemilik sebenarnya, Xiao Bingfeng, di puncak bukit. Lama tidak bertemu, Bingfeng kecil telah tumbuh lebih tinggi lagi, dan dia membelai kepala kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu memejamkan mata dengan ekspresi senang, terlihat cukup nyaman. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu dan membuka matanya, melompat dari pelukan Xiao Bingfeng, membuka mulutnya dan berlari ke arah Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun tersenyum, memeluknya, dan berkata sambil tersenyum, ini sangat berat. Dibandingkan sebelumnya, kucing pencuri kecil ini menjadi lebih gemuk dan terlihat seperti kucing hitam besar yang gemuk. Dasar bajingan, aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu, dan aku baru datang ke sini sekarang. Bukankah karena aku terpesona oleh putri kecil Gunung Sen Huang? Istrimu masih di bawah sana. Xiao Bingfeng menyilangkan tangannya dan bergumam dia berkata dengan ketidakpuasan. Lin Yun mengembalikan kucing pencuri itu, sedikit mengernyit dan berkata, jika kamu pergi, bagaimana Xiao akan muncul? Xiao Bingfeng berkata, aku juga tidak mau, tapi Su Xiao takut sesuatu akan terjadi padamu di luar. Ketika Dewa Nirwana telah menyerah, dia memintaku untuk segera keluar. Sudah menyerah. Kata Lin Yundao. Ya, tapi butuh waktu untuk benar-benar menyempurnakannya. Xiao Bingfeng berkata dengan emosi, kamu benar-benar bajingan dan kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu telah berkultivasi. Su Xiao meninggalkan kam surat darah dan mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan tangan ilahi Nirwana. Saya khawatir itu akan terjadi. Akan sulit untuk menghadapinya ketika dia kembali di masa depan. Hati Lin Yun mencelos, mengetahui bahwa Su Xiao memilih untuk berdiri bersamanya di antara Kekaisaran Naga dan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang dia temui di masa depan, aku akan menghadapinya bersamanya, gumam Lin Yun. Oke, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah berjanji untuk pergi ke Gunung Sen Huang? Xiao Bingfeng mengganti topik pembicaraan. Dia tahu tentang rencana Lin Yun. Lin Yun telah lama berencana pergi ke Gunung Sen Huang untuk mencari pembantu untuk Sekte Pedang. Lagu, Phoenix Ode to the Heart, saat itu merupakan investasi yang diaransemen terlebih dahulu. Saya setuju. Tapi saya tidak yakin apa yang mereka inginkan dan apakah mereka akan benar-benar menyetujuinya. Lin Yun sangat terbuka terhadap hal ini. Dia dan Ji Zixi memiliki hubungan pribadi yang baik, dan tidak sulit bagi Gunung Sen Huang untuk melindungi hidupnya di luar pegunungan pemakaman. Tetapi jika Gunung Sen Huang benar-benar ingin menghabiskan seluruh kekayaannya dan mengambil risiko menyinggung Tian Xuanzi untuk membantu Yao Guang mengatasi bencana tersebut, dia harus berpikir 2 kali. Xiao Bingfeng menghela nafas dan berkata, kamu terlalu bermoral dan perhatian pada orang lain. Jika kamu peduli pada orang lain, siapa yang akan peduli padamu?
Dari sudut pandangku, kelompok orang ini harus diurus. Mari kita jaga putri kecil dulu. Jika dia bukan 3 wanita cantik di Kunlun, biarkan dia yang merawatnya dulu. Gunakan pecahan api ilahi untuk mengendalikan orang-orang ini. Entah mereka menginginkan api ilahi, atau mereka tidak akan memberikannya kepada mereka. Jika mereka membantu terlebih dahulu, apakah mereka tidak dapat mengendalikannya? Saat dia berbicara, tangan kecilnya yang cantik dan lembut juga meraih dan mencubit. Lin Yun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajahnya dan berkata, "Kamu pintar, siapa yang kamu kendalikan?" Xiao Bingfeng berkata tidak puas, "Kamu baru saja menggangguku." "Ya, aku hanya mencubitmu." Lin Yun tersenyum. Keduanya bertengkar dan berjalan kembali selama periode ini. Lin Yun berbagi sebagian keuntungannya dari gurun Tiansu dengan kucing kecil pencuri. Selama periode waktu ini, kucing kecil pencuri itu juga bertemu di lembah Dewa Jatuh, dan mengandalkan pohon suci Fusang untuk berhasil maju ke alam suci. Satu helai rambut bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Saya tidak tahu kebenaran yang Anda katakan. Tetapi jika Anda ingin mengabdikan seluruh upaya Anda untuk tanah suci yang abadi, Anda tidak akan bisa meyakinkan semua orang tanpa manfaat yang cukup. Lin Yun berkata dengan lembut, mengenai pecahan api ilahi, saya benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Gadis Jizixi ini bisa mengatasinya. Jangan khawatir, aku akan membantumu menanganinya. Xiao Bingfeng berkata dengan arogan dari samping. Membual lagi. Lin Yun memukul kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Gadis kecil ini cukup manis saat dia sedang membual. Jangan percaya, jangan lupa, siapa yang mengajarimu lagu hati Phoenix? Xiao Bingfeng membantah. Percaya, percaya, percaya. Lin Yun mengatakan ini, tapi tidak menganggapnya serius. Kali ini, Xiao Bingfeng menciptakan pertempuran besar dan hampir tidak dapat mengakhirinya. Untungnya, kakak laki-lakinya telah tiba dan dapat melarikan diri. Jika tidak, jika dia terus bertarung melawan Sage Agung Qianyin, dia pasti akan menderita kerugian besar. 3 pola dewa tertinggi tidak akan mampu mendukungnya dalam melawan Sage Agung untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, saya berkata, apakah leluhur Mingzong benar-benar murid Anda? Siapa tahu, saya benar-benar tidak memiliki kesan terhadap kaisar ini. Mungkin dia hanya seorang pengikut. Saya sangat pandai merekrut murid, kata Xiao Bingfeng acuh tak acuh. Lin Yun tersenyum, gadis ini sangat pandai berbicara. Namun, saya memiliki kesan samar tentang Gunung Shen Huang. Saya aslinya adalah seekor burung phoenix. Jangan percaya. Saya benar-benar bisa mengendalikan mereka, kata Xiao Bingfeng dengan serius. Percaya, percaya, percaya. Lin Yun tidak membantahnya, dan hanya tertawa pelan. Ups. Pada saat ini, 2 suara terdengar di udara, dan kepala botak yang familiar muncul di depan Lin Yun, serta Bai Lixuan yang tampak serius. Saat Lin Yun bertanya-tanya, Xiao Bingfeng berkata, jangan gugup, saya meminta mereka untuk datang. Saya sudah bertemu senior. Bai Lixuan menundukkan tangannya pada Xiao Bingfeng dan tidak berani mengabaikannya. Liu Sang cukup santai, dia memandang Lin Yun, mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu punya anggur? Master pedang pemakaman bunga. Lin Yun balas tersenyum dan berkata, kali ini benar-benar tidak terjadi. Sayang sekali. Liu Sang tersenyum, memandang Xiao Bingfeng dan berkata, senior berkata bahwa putri ke-9 ingin mengatakan sesuatu kepada kita, tapi saya tidak tahu apa itu. Xiao Bingfeng berkata dengan serius, putri ke-9 berkata, jangan tunggu dia. Dia tidak akan kembali ke perkemahan kata darah kali ini. Dia bersedia menanggung semua konsekuensinya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bai Lixuan tiba-tiba berubah. Bahkan Liu Sang, yang selalu santai, senyumannya perlahan memudar dan menjadi sangat serius. Bab 2275 saya mampu menanggungnya. Senior, apakah kamu bercanda? Setelah sekian lama, Bai Lixuan membuka mulutnya dengan kebingungan, ekspresinya penuh kecemasan dan ketidakpercayaan. Hei, gadis kecil, apa yang mulia katakan? Kamu harus menjelaskannya. Kamu harus bertanggung jawab atas omong kosongmu. Liu Sang, yang selalu baik, tampak tidak sabar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dengan dingin. Putri ke-9 tidak akan kembali. Bagi mereka, ini seperti sambaran petir dan pemandangan yang tak terbayangkan. Hei, bersikaplah sopan. Melihat betapa galaknya dia, Lin Yun segera berbicara. Liu San terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, maaf, ini benar-benar agak sulit dipercaya. Melihat Lin Yun membela dirinya sendiri,
Xiao Bingfeng diam-diam bahagia di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan, dan berkata dengan ekspresi dingin, tidak perlu begitu kejam. Saya bukan orang yang picik. Generasi muda pasti memiliki kesombongan. Sudut mulut Lin Yun bergerak-gerak, dia mengatakan sesuatu untuk membantumu, lalu dia berdiri. Kamu seorang Liu Sang, kan? Ini aku. Ini adalah tanda putri ke-9-mu. Dikatakan bahwa melihat perintah itu seperti melihat seseorang. Putri ke-9 memintaku untuk memberitahumu bahwa kam surat darah untuk sementara akan diserahkan kepadamu untuk memimpin, dan kalian berdua dapat mengambil alih itu bersama. Saat Xiao Bingfeng berbicara, sebuah tanda terbang keluar. Liu San mengulurkan tangan untuk mengambilnya, merasakan sentuhan dingin dari tanda darah itu, dan ekspresinya pun berubah. Ini benar-benar perintah surat darah. Bai Lixuan benar-benar tertegun, dan kemudian menatap Lin Yun dengan ekspresi yang rumit dan berkata, apakah itu karena dia? Xiao Bingfeng berkata secara terbuka, kalau tidak, menurutmu ini karena siapa? Ini benar-benar tidak terduga. Tapi sepertinya masuk akal, Liu San menghela nafas, seolah dia menerima hasilnya. Ambil langkah untuk berbicara. Lin Yun melirik Liu Sang yang tertegun sejenak, lalu memberitahu Bai Lixuan dan mengikutinya. Datanglah ke tempat yang sepi. Liu San sedikit panik, tapi dia tetap berbicara lebih dulu, berpura-pura santai dan tersenyum, katakan padaku, aku bisa menanggungnya, seperti yang kamu lakukan di Istana Kekaisaran Qin. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol anggur, mencoba menenangkan suasana hatinya. Lin Yundao, Xiao dan saya menikah, di depan pohon suci Fusang di kaki tebing Dewa Jatuh. Engah. Anggur yang dia minum dari gelasnya segera menyembur keluar, dan dia menatap Lin Yun dengan sangat heran. Dia mencoba memaksakan senyum pada awalnya, tapi setelah berusaha keras untuk waktu yang lama, dia tidak bisa. Akhirnya, dia tidak bisa berpura-pura lagi dan bergegas menuju Lin Yun tanpa air mata. Anda bajingan. Kaulah yang membunuh orang dan membunuh hatimu. Berapa kali? Lin Yun tidak mengelak dan membiarkan pihak lain melampiaskannya, Liu Sang butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Liu Sang menyukai Su Xiao, Lin Yun mengetahuinya, dan Su Xiao juga mengetahuinya, bahkan dia bertemu Su Xiao lebih awal dari Lin Yun. Namun, Liu San tahu bahwa tidak mungkin dia dan Su Xiao bisa bersama. Untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki harapan besar untuk bisa bersama Su Xiao. Selama dia bisa menjaganya secara diam-diam, itu sudah cukup selama bertahun-tahun, kam karakter darah telah bertempur di utara dan selatan, dan keluarga kerajaan telah bertempur secara terbuka dan diam-diam, Liu Seng telah melakukan ini. Aku berhutang padamu sebotol anggur, kata Lin Yundao. Kamu ingin makan apa-apa? Liu Zhang berkata dengan sengit, 1 pot tidak cukup, setidaknya 10 pot harus setidaknya setinggi api 1000 tahun, jika tidak, saya tidak akan mengenalinya. Oke, Lin Yun tersenyum. Bagaimanapun, tidak ada yang tidak bisa diatasi di antara mereka berdua. Liu Sang sudah siap secara mental untuk masalah antara Lin Yun dan Su Xiao. Tetapi ketika hari ini akhirnya tiba, Liu Sang merasa agak sedih. Lin Yundao berkata, kam surat darah terserah padamu. Karena dia meminta Xiao Bingfeng untuk menyampaikan pesan tersebut, kam surat darah juga harus menjadi ikatannya, percayalah. Aku percaya. Liu San mengangguk dengan berat. Selanjutnya, dia memberitahu Lin Yun bahwa batalion karakter berdarah telah bertempur di utara dan selatan selama bertahun-tahun, membangun reputasi yang baik bagi Kekaisaran Shenlong. Semua orang di kam surat darah menganggap Su Xiao sebagai idola spiritual mereka dan selalu setia padanya. Di dalam Kekaisaran Shenlong, kam berkarakter darah adalah kekuatan yang sangat istimewa. Itu tidak berbicara tentang latar belakang keluarga, tetapi hanya tentang prestasi dan bakat militer, itu juga menjadi duri di mata banyak orang di Kekaisaran Shenlong. Kam berkarakter darah menyimpan harapan banyak orang. Banyak kekuatan yang terlibat dalam kam berkarakter darah. Kam berkarakter darah juga memiliki warisannya sendiri. Di atas Su Xiao, Blood Letter Camp juga memiliki pakar topnya sendiri. Oleh karena itu, ketika keduanya mengetahui bahwa Su Xiao tidak akan kembali, mereka sangat terkejut. Ini bukan hanya soal pembangkangan, tapi juga menyangkut kepentingan banyak orang. Bloody Camp sendiri juga sangat mudah, dengan kekuatan tempur yang kuat, jika digabungkan bisa bersaing dengan Tanah Suci, atau bahkan melampauinya. Tetapi sekarang setelah Putri ke-9 berbicara, saya akan mengawasinya di kam surat darah dan memastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Liu Chang membuat janjinya sendiri. Setelah 1/4 jam, keduanya selesai mengobrol, dan Lin Yun serta Xiao Bingfeng mengucapkan selamat tinggal dan pergi.
Bai Lixuan melihat punggung Lin Yun yang mundur, terlihat sangat melankolis, dengan wajah tampan dan ekspresi yang sangat rumit. Tuan muda Xiao Bai, kamu tidak bisa mengejar. Kalimat ini bergema di telinganya, dan dia terus memikirkannya. Ini adalah apa yang Lin Yun katakan secara tidak sengaja di alam bawah saat itu. Namun selama bertahun-tahun, dia diam-diam telah bekerja keras, tidak pernah mengendur dalam latihannya, dan dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Pertarungan antara hidup dan mati telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kekurangan sumber daya di Kam Surat Darah. Namun siapa sangka jarak antara dirinya dan Lin Yun justru semakin lebar. Liu Zhang, dia adalah seorang ahli pedang. Apakah kamu berani berpikir? Bai Lixuan berkata dengan lembut, murid paviliun pedang Ling Qiao itu, ketika kamu memberikan tinju harimau naga kepadanya, kamu tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan terjadi. Liu Sheng menghela nafas, saya benar-benar belum memikirkannya. Tingkat kultivasinya tidak buruk, dan dia hanyalah Raja Suci tingkat 2. Dibandingkan dengan keajaiban dan monster dari Kekaisaran Shenlong, mereka bahkan tidak bisa dikatakan menantang surga, tapi niat pedang kelas 7 ini, serta astrologi tertinggi ini, serta ilmu pedang ini, benar-benar tak tertandingi dalam sejarah. Bai Lixuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik dan berkata, menurutmu apa yang akan dilakukan orang-orang dari garis keturunan Kaisar Pedang Kota Tianjue jika mereka mengetahui hal ini? Liu Shan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir ini cukup menarik. Bagaimanapun, orang-orang ini selalu mengarahkan pandangan mereka ke atas. Mereka merasa bahwa semua ilmu pedang di dunia, kecuali Tianjue Kota, adalah sampah. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari garis keturunan Kaisar Pedang. Keduanya mengobrol sebentar, tetapi pada akhirnya, Bai Lixuan tidak bisa menahannya lagi. Liu Shang, apa yang Lin Yun katakan padamu? Bai Lixuan berkata. Liu Shang tiba-tiba terlihat serius, menepuk bahu Bai Lixuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengarkan saudara, jangan tanya, kamu pasti tidak ingin tahu. Bibir Bai Lixuan bergerak, tapi pada akhirnya dia tidak bisa berbicara. Jangan pikirkan itu, kembalilah dan berlatih keras. Dengan keterampilan militermu kali ini, kamu bisa tinggal di menara penjara darah untuk sementara waktu. Liu Shan melanjutkan. Gedung penjara darah adalah harta ruang dan waktu dari Kam Surat Darah. 1 tahun kultivasi di dalamnya mungkin hanya 1 bulan di dunia luar, dan ada banyak sumber daya kultivasi yang dapat ditukar. Lin Yun membawa kotak pedang di punggungnya dan sebelum dia bisa berjalan kembali, dia bertemu dengan kakak laki-lakinya Ye Guhan di tengah jalan. Kakak, apakah kamu sudah selesai mengobrol dengan Sage Agung Langit? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Guhan tersenyum dan berkata, apa yang harus saya bicarakan dengannya? Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Dia masih berpura-pura bahwa saya tidak tahu asal-muasal 72 gunung, mengatakan bahwa itu adalah tempat yang dikendalikan oleh klan kekaisaran. Lin Yun tampak bingung dan sedikit bingung. Ye Guhan melihat sekeliling dan berkata, di mana senior itu? Kemana dia pergi? Lin Yun tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum, tidak ada senior. Yang kamu temui di Tiandaozong, kakak laki-laki, adalah gadis kecil di sebelahku. Bing Feng kecil di alam rahasia Ziyuan tiba-tiba menggumamkan sesuatu yang tidak puas. Ye Guhan tiba-tiba menyadarinya dan berkata sambil tersenyum, itu dia. Apa yang terjadi dengan 72 gunung? Bagaimana Anda dan Sage Agung Cangkong membicarakan hal ini? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Guhan berkata dengan santai, saya mengetahui sejak awal bahwa 2 orang suci dari Gunung Shen Huang memiliki rahasia tersembunyi tentang gelar senior, jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian Sage Agung Langit pada awalnya tidak mau memberitahu, dan kemudian dia berkata beberapa kata asal-asalan kepadaku. Lin Yun bergumam, klan Dewa Phoenix memiliki 72 gunung dalam 36 hari dan 4 gurun di seluruh dunia. Dari mana asal-usul 72 gunung ini? Itu pasti memiliki latar belakang, dan itu jelas bukan tempat yang dikuasai oleh klan kekaisaran seperti yang dikatakan Cangkong. Jangan lupa, tuan kita berasal dari klan Jian. Aku tidak tahu apa itu 72 gunung, tapi ini jelas bukan tempat yang dikendalikan oleh klan kekaisaran. Gunung. Ye Guhan berkata dengan tegas. Dia terdiam lalu berkata, kamu bisa bertanya pada gadis kecil itu. Asal-usul gadis kecil ini jelas tidak sederhana. Gelar seperti itu tidak boleh dipikirkan begitu saja. Bahkan jika dia mendengarnya secara kebetulan, dia harus menanyakannya dengan hati-hati.
Lin Yun merasa lucu di dalam hatinya, tapi dia masih tidak tega memberitahu kakak laki-lakinya bahwa Bing Feng kecil ini selalu sombong, jadi dia hanya berkata, aku akan bertanya nanti. Kemudian dia mengubah topik dan memberitahu kakak laki-lakinya tentang tujuannya pergi ke Gunung Shen Huang.